filtrasi golongan lurus yang kurang dari 60 mm yang berlangsung daripada 3 bulan. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko untuk seseorang terkena penyakit ginjal kronis. Ada yang dikatakan dengan faktor kerentanan, yaitu adalah siapa aja yang berisiko untuk menderita penyakit ginjal kronis. Di sini diperlihatkan contohnya adalah usia tua. Kemudian orang-orang dengan memiliki riwayat keluarga menderita penyakit ginjal kronis. Kemudian ada faktor risiko kedua yang dikatakan dengan faktor risiko inisiasi, yaitu secara langsung menyebabkan kerusakan ginjal. Contohnya adalah pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kemudian pasien-pasien hipertensi, kemudian pasien-pasien dengan penyakit autoimun, kemudian adanya infeksi sistemik, adanya infeksi dan batu selotomi, serta penggunaan obat-obatan yang tidak terkontrol. Kemudian ada faktor yang ketiga namanya faktor progresif. Artinya dia memperburuk kerusakan ginjal dan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Contohnya adalah proteinuri yang persisten, kemudian tekanan darah yang tidak terkontrol ataupun kontrol glukosa yang buruk. Nah, bagaimana kita melakukan investigasi terhadap pasien-pasien CKD? Di sini dikatakan bahwa diagnosis ataupun staging daripada CKD itu ditentukan adalah dengan pemeriksaan laju filtrasi golongan lurus dan pengukuran daripada albumin. Screeningnya sendiri itu dilakukan dengan pengukuran GFR, kemudian pemeriksaan urinalisis dan pemeriksaan ACR. Untuk saat ini ACR belum tersedia di Rumah Sakit Banten, tapi dapat kita bisa melakukan screening terhadap pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis. Ini adalah pemeriksaan laju filtrasi golongan lurus. Yang kita gunakan adalah serum darah yang dipengaruhi oleh beberapa, yaitu asupan makanan, aktivitas fisik, kemudian obat-obat tertentu dengan status fisiologis ataupun bentuk tubuh. Ya. Slide ini memperlihatkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar daripada serum kreatinin seseorang. Ya. Yang pertama adalah faktor usia. Di sini dikatakan bahwa semakin tua seseorang, maka kadar kreatinin akan semakin rendah. Ini disebabkan karena massa otot akan berkurang. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini dikatakan bahwa wanita itu memiliki kadar kreatinin itu akan rendah. Hal ini pula dikaitkan dengan massa otot. Kemudian faktor yang lainnya adalah ras, yaitu orang-orang dengan suku Afrika ataupun Amerika itu memiliki kadar kreatinin itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang Asia. Kemudian faktor diet serta bentuk tubuh. Nah, ini memperlihatkan bahwa kadar kreatinin serum yang sama tidak akan bisa menghasilkan GFR yang berbeda. Ya, ini contoh usia 22 tahun dengan kulit hitam, kita melihat kadar kreatinin serumnya 1,2 dibandingkan dengan lelaki 58 tahun berkulit putih dengan kadar kreatinin yang sama, serta kelompok ketiga itu wanita 80 tahun yang berkulit putih. Ternyata setelah kita menghitung GFR-nya, pada usia muda yang berkulit hitam itu kita dapatkan GFR-nya 98. Artinya pasien ini masih memiliki fungsi ginjal yang normal. Bagaimana dengan umur yang 58 tahun dengan kreatinin yang sama? Ternyata setelah kita hitung GFR-nya, kita dapatkan pasien ini adalah CKD stage 2. Dan pada usia di atas 80 tahun, kita dapatkan GFR-nya 46 yang berarti pasien ini telah menderita CKD stage 3. Nah, ini adalah beberapa rumus untuk menghitung laju filtrasi golongan lurus. Dulu kita menggunakan rumus Topper-Gall, ya, dengan rumus 140 dikurang umur dikali berat badan dibagi dengan serum kreatinin dikali 72 untuk perempuan dikali 0,8. Nah, tetapi sekarang ternyata rumus ini memiliki banyak kekurangan. Akhirnya saat ini yang kita menggunakan adalah MDRD ataupun CKD-EPI. Tetapi di antara MDRD dan CKD-EPI ini yang lebih diprioritaskan dalam mengukur laju filtrasi golongan lurus adalah CKD-EPI.
Untuk rumus CKDP ini teman-teman dapat menggunakan handphone untuk mengukur GFR-nya dengan memasukkan data kreatinin, memilih jenis kelamin, kemudian memilih ras serta usia. Teman-teman juga harus berhati-hati dalam pengukuran GFR ini, terutama pada kondisi-kondisi seperti pasien dengan obesitas, kemudian atau yang sangat kurus, ya. Kemudian pasien-pasien dengan malnutrisi hebat, kemudian dia pasien dengan penyakit muskuloskeletal, kemudian pasien dengan paraplegi, kemudian pasien-pasien dengan diet vegetarian, ya. Kemudian dari analisis ternyata kita dapatkan dia menggunakan obat-obat yang sangat bersifat toksik terhadap ginjal. Contohnya itu antibiotik golongan aminoglikosaid. Nah, berapa kali sih kita harus mengukur GFR pada pasien-pasien CKD ini? Di sini diperlihatkan bahwa semakin tinggi grading atau semakin tinggi staging daripada CKD akan frekuensi pemeriksaan ini akan semakin sering. Di mana pada stage 5 kita lakukan pemeriksaan GFR-nya setiap 1 bulan sekali, sedangkan stage 4 2 sampai 3 bulan sekali, dan stage 3A dan 3B 3 sampai 6 bulan, serta kalau stage 1 dan 2 dilakukan 2 kali dalam setahun, itu 6 sampai 12 bulan. Penunjang berikutnya adalah pemeriksaan analisis dan albuminuria pada pasien-pasien CKD. Apa pentingnya sih kita mengukur analisis dan albuminuria pada pasien-pasien CKD? Ternyata penting untuk screening dan untuk diagnosis daripada CKD. Selain itu, albuminuria ini berfungsi untuk melihat keparahan daripada disfungsi daripada ginjal. Kemudian albuminuria ini juga sebagai estimasi atau memperkirakan prognosis dari pada pasien-pasien CKD. Dan albuminuria ini sangat berkaitan erat dengan adanya kejadian kardiovaskuler, serta untuk melihat atau melihat respon terapi yang kita berikan selama ini. Nah, pemeriksaan urinalysis ini wajib kita lakukan semua pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis, ya. Kita melakukan pengumpulan urin dan dianjurkan dilakukan pemeriksaan urin di pagi hari. Ya. Stadium penyakit ginjal kronis tadi ini dapat dibagi atas 5 grading berdasarkan dari nilai GFR. Dari stage 1 itu jika fungsi ginjal masih 90%. Kemudian staging 2 itu jika nilai GFR-nya 60 sampai 89 dan terjadi kerusakan ginjal yang ringan. Kemudian staging 3 itu kerusakan ginjal ringan hingga berat dengan GFR-nya 30 sampai 59, dan stage 4 adalah kerusakan ginjal yang berat dengan GFR-nya 15 sampai 30. Dan staging 5 kita kenal istilah dengan gagal ginjal yang membutuhkan untuk terapi pengganti ginjal, baik itu menggunakan dialisis ataupun menggunakan transplant. Ini adalah patomekanisme terjadinya gagal ginjal kronis, yaitu terjadinya kerusakan pada atau injury pada glomerulus akan menyebabkan penurunan daripada area filtrasi, sehingga akan menyebabkan perubahan daripada respon adaptasi daripada hemodinamik, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya glomerulus. Selain itu, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus akan terjadinya akan menghasilkan namanya advanced glycation end product yang seperti seperti dengan yang akan bersifat racun yang akan memperberat kerusakan ginjal. Begitu pula dengan kondisi dengan hipertensi. Nah, bagaimana kita melakukan diagnosis pada penyakit ginjal kronis? Dari anamnesis, kemudian pemeriksaan penunjang dan baik itu radiologis ataupun pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan klinis biasanya kita harus melakukan anamnesis sesuai dengan penyakit yang mendasarinya, apakah itu penyakit diabetes mellitus, apakah penyakit hipertensi, ataukah penyakit lupus, ataukah penyakit ISK berulang. Kemudian kita melakukan analisis adanya tanda-tanda sindrom uremi, ya, seperti sesak napas, kemudian kesadaran menurun, kemudian mual muntah, kemudian
kita menanyakan juga adanya gejala-gejala komplikasi, yaitu gejala komplikasi berupa anemia, kemudian adanya asidosis, ataupun adanya gangguan keseimbangan elektrolit. Setelah itu pemeriksaan laboratorium kita lakukan sesuai dengan penyakit yang mendasarinya, kemudian kita melakukan pengukuran fungsi ginjal, urin kreatinin, kemudian mengukur IGFR-nya, kemudian bisa melakukan pemeriksaan biokimia yang lainnya seperti pemeriksaan HB, asam urat, elektrolit, kemudian bisa fosfat, kalsium dengan pemeriksaan AGD. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan analisis untuk melihat adanya protein urin. Sebetulnya sih untuk deteksi dini bisa dengan pemeriksaan ACR itu albumin, kreatinin rasa, tapi untuk saat ini belum tersedia di rumah sakit kita. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan radiologis. Ini untuk mengetahui penyebab daripada penyakit ginjal kronis pada pasien-pasien kita, yaitu untuk melihat ukuran ginjal apakah dia memang sudah mengecil yang ditandai dengan batas antara korteks dan medula yang sudah tidak jelas, kemudian adanya hidronefrosis ataupun adanya batu stafon, kemudian adanya kisa ataupun adanya massa ataupun adanya kalsifikasi daripada kronologi. Nah, bagaimana tata laksana pada pasien-pasien CKD? Tujuannya adalah untuk mencegah ataupun untuk menghambat daripada progresi daripada CKD. Selain itu, dia untuk mencegah atau mengurangi komplikasi yang akan terjadi pada pasien-pasien CKD. Kemudian, selain itu untuk mengurangi risiko terhadap kejadian kardiovaskular. Kita ketahui tadi bahwa CKD ini adalah salah satu faktor risiko poten terhadap kematian akibat penyakit kardiovaskular. Tata laksana CKD ini kita bagi berdasarkan grading, ya. Pada stage 1 yang kita lakukan adalah untuk melakukan diagnosis dan terapi, kemudian mengobati penyakit-penyakit komorbid dan menghambat progresi daripada CKD serta mengurangi risiko kardiovaskular. Kemudian pada stage 2 kita lakukan adalah mengukur estimasi progresi daripada penyakit ginjal kronis. Kemudian yang ketiga, kita melakukan evaluasi ataupun terapi terhadap adanya komplikasi, dan yang keempat adalah pasien-pasien dilakukan persiapan untuk pemilihan terapi pengganti ginjal, baik itu dialisis ataupun peritoneal dialisis ataupun transplantasi. Kemudian pada stage 5 kita akan melakukan terapi pengganti ginjal. Nah, pada stage 1 yang kita lakukan adalah melakukan kontrol tekanan darah, kemudian kontrol glikemik, kemudian pola hidup sehat, seperti olahraga, stop rokok, kemudian terapi spesifik berdasarkan penyebabnya. Kalau itu terjadi SK berulang, pemberian antibiotik. Kemudian kalau dia hipertensi, kita tangani hipertensi sampai dengan target tercapai. Kemudian menghindari obat-obat yang bersifat nephrotoksik yang akan memperberat atau mempercepat kerusakan daripada fungsi ginjal. Pada staging 2 tadi kita lakukan adalah estimasi progresi. Ini slide ini memperlihatkan bahwa pasien-pasien dengan albuminuri golongan A3 dengan GFR yang rendah itu menunjukkan bahwa progresivitasnya sangat berat. Sini dikatakan bahwa progresif yang cepat itu jika didapatkan IGFR-nya itu turun lebih daripada 5 setiap tahun. Nah, kemudian stadium ketiga kita melakukan evaluasi dan terapi daripada komplikasi. Kita lihat bahwa komplikasi daripada CKD itu sangat banyak, bisa terjadi hipertensi yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara garam dan cair, di mana hipertensi yang tidak terkontrol akan menyebabkan pasien yaitu kegagalan ginjal, kemudian bisa terjadi anemia, kemudian bisa terjadi koagulopati akibat uremik, kemudian bisa terjadi bone mineralisis akibat penyakit ginjal kronis yang berakibat terjadinya hiperparathyroidisme sekunder. Nah, ini adalah rekomendasi terapi pada pasien-pasien gagal ginjal kronik. Yang pertama adalah lakukan kontrol tekanan darah, penggunaan obat hipertensi, baik itu golongan ACE inhibitor ataupun ARB, ataupun melakukan kombinasi keduanya. Kemudian hindari penggunaan CCB golongan hidropiridin, kemudian mengontrol penggunaan pengaturan restriksi protein pada pasien-pasien yang belum menjalani dialisis akan berbeda dengan pasien-pasien yang setelah menjalani dialisis baik itu HD ataupun menjalani peritoneal dialisis.
Rekomendasi level kedua adalah membatasi garam, kemudian mengontrol cairan, kemudian eh, pemberian beta blocker, kemudian berhenti merokok atau penggunaan allopurinol kalau memang kita sudah dapatkan tanda-tanda terjadi hiperuresi ini. Nah, ini adalah tata laksana dietnya, 30 sampai 35 kalori per kilogram berat badan per hari. Ini perbedaan diet proteinnya pada pasien yang belum menjalani dialisis, kita lakukan restriksi 0,5 sampai 0,75. Sedangkan yang sudah menjalani dialisis sedikit lebih besar 1 sampai 1,2 dan pada periodo dialisis 1,3. Begitupun dengan asupan lemak dan karbohidrat, kita garam, kemudian fosfat. Nah, untuk air ini adalah yang dianjurkan adalah pasien kita lakukan pengukuran urin selama 24 jam ditambah dengan 500 cc. 500 cc itu dianggap sebagai sumber beta yang terbuang melalui keringat. Kemudian pasien-pasien dengan hipertensi kita lakukan kontrol tekanan darah, ya target kita itu adalah 130 hingga 140. Kemudian bisa menggunakan oximeter ataupun ARB dengan tetap melakukan evaluasi terhadap kreatinina dan kalium serum, terutama pada pasien-pasien ginjal kronik tahap grading 1 dan grading 2. Ya, kemudian penghambat kalsium ataupun CCB, kemudian diuretik ataupun beta blocker. Ini adalah perbedaan, ini adalah panduan daripada Kadigo bahwa target tekanan darah pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis itu berbeda yang sudah terjadi proteinuria dan yang belum mulai proteinuria. Kalau pasien-pasien sudah dengan proteinuria, targetnya lebih ketat 130/80. Sedangkan pada pasien-pasien PKD yang belum mengalami proteinuria, targetnya agak lebih longgar, yaitu 140/90. Bagaimana dengan terapi non farmakologis? Apakah ini membantu dalam menata laksana pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis? Di sini diperlihatkan bahwa dengan menurunkan berat badan, pengaturan diet, kemudian meningkatkan aktivitas fisik, pasien mampu kalau di total penurunannya ini bisa sampai menurunkan tekanan darah sistolik 40 mg/Hg. Ya. Bagaimana dengan pasien-pasien dengan diabetes? Kita harus mengontrol gula darah dengan menghindari obat-obat yang bersifat nephrotoksik atau pengeluarannya ekstremis melalui ginjal, contohnya itu metformin dan golongan sulfonylurea masa kerja panjang. Kemudian targetnya adalah A1C kurang daripada 7, kemudian gula darah puasa 70 sampai 130 dengan 2 jam postprandial itu di bawah 180. Nah, kemudian koreksi anemia. Targetnya adalah 8 sampai 10. Untuk yang menjalani dialisis itu targetnya tidak boleh lebih daripada 11,5. Untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronis, kita harus melakukan pengukuran saturasi, yaitu saturasi serum iron, total iron banding kapasiti, ferritin, kemudian bisa kita berikan dengan EPO, dan bisa juga dengan melakukan transfusi darah. Tetapi kalau pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah, sebaiknya menjadi hemodialisis, sebaiknya kita hindari untuk melakukan transfusi darah karena kita akan menambahkan polu, akhirnya akan memperberat daripada fungsi memperberat ginjal. Kemudian kontrol dislipidemi kita bisa menggunakan statin sesuai dengan indikasi daripada pasien. Dengan targetnya LDL adalah kurang daripada 100 mg/dl. Tata laksana lainnya adalah kontrol hiperfosfatemi, ya, menggunakan kalsium karbonat ataupun kalsium asetat, kemudian pemberian vitamin D3, koreksi asidosis dengan dipinat dengan targetnya 20 sampai 22. Kemudian kalau terjadi hiperkalemi, kita koreksi hiperkalemi dengan berbagai cara, bisa dengan oral ataupun bisa dengan menggunakan obat-obatan IV, serta mempersiapkan untuk terapi pengganti ginjal. Ya, kapan kita lakukan dialisis pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis? Yang pertama adalah idealnya semua pasien dengan filtrasi glukosa kurang daripada 15 dapat kita mulai tindakan dialisis. Tetapi ada penelitian mengatakan bahwa outcome dari pasien dengan early dialisis itu tidak jauh berbeda dengan pasien-pasien yang dilakukan dengan late dialisis. Tetapi khusus untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus, biasanya GFR kurang dari 15 itu sudah bisa kita lakukan early dialisis. Ya. Kemudian
bisa juga kita lakukan eh, dialisis pada pasien dengan laju filtrasi glukos kurang daripada 50 yang disertai dengan tanda-tanda gejala uremia. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan dialisis pada pasien dengan menunda dialisis pada pasien-pasien laju filtrasi glukos sampai di bawah 5. Ya. Kemudian ini kita tidak boleh tunda pada pasien-pasien dengan kondisi khusus yang kita temukan adanya komplikasi akut seperti bedam paru, adanya hiperkalemi, asidosis metabolik, ya. Kemudian pasien-pasien dengan nefropati diabetik ini dapat kita lakukan dialisis lebih dini atau early dialysis. Apa pilihan terapi pengganti ginjal di Indonesia? Kita ketahui bersama bahwa terapi pengganti ginjal dibagi atas dua, yaitu dialisis dan transplantasi. Dialisis sendiri pilihannya ada dua, baik itu hemodialisis atau yang kita kenal dengan namanya cuci darah, kemudian ada namanya peritoneal dialisis. Nah, apa itu hemodialisis? Di sini dikatakan bahwa salah satu terapi pengganti ginjal dia berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme atau racun dengan menggunakan mesin dan ginjal buatan. Ya, dia menggantikan fungsi ginjal ini bisa dilakukan secara sementara ataupun dilakukan secara terus-menerus. Ya, ini teknik daripada hemodialisis dilakukan 2-3 kali seminggu dengan durasi 4-5 jam. Nah, dialisis ini harus menggunakan akses, baik itu akses sementara ataupun akses permanen. Akses sementara berupa kateter bendungan, sedangkan akses permanen itu tadi yang telah dijelaskan oleh Iwan dengan menggunakan avesan ataupun avegraf atau siminum yang kita kenal, yang sering kita dapatkan dalam konteks sehari-hari. Nah, ini skema mekanisme kerja dialisis, yaitu darah daripada pasien ini dikeluarkan melalui bloodline, dimasukkan dengan bantuan blood pump, akan masuk ke dalam dialiser yang berfungsi sebagai pengganti ginjal atau ginjal buatan. Di dialiser ini akan terjadi proses difusi, terjadi konveksi sehingga racun-racun akan terjadi pembuangan yang akan dibuang melalui limbah, dan darah yang bersih ini akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien. Kapan kita melakukan dialisis? Yaitu pada penyakit ginjal kronis stadium 5, ya. Kemudian pada pasien dengan gagal ginjal akut tahap 3. Gagal ginjal tahap itu bisa berdasarkan kriteria AKIN atau bisa menggunakan kriteria Lipor. Indikasi lainnya adalah pasien dengan gangguan asam elektrolit ataupun asam basa, kemudian terjadi edema, kemudian terjadi oligouri ataupun bisa terjadi anuri, kemudian terjadi penurunan kesadaran atau sindrom uremia. Ini ada kontraindikasi tindakan hemodialisis. Tindakan absolutnya adalah tidak ada akses vaskuler, ya. Walaupun pasien sudah indikasi tetapi kita tidak memiliki akses, maka kita tidak bisa melakukan tindakan hemodialisis. Kemudian kontraindikasi relatifnya itu adalah pasien-pasien dengan keganasan lanjut, artinya yang prognosis hidupnya sudah sangat rendah. Ini kita tidak, harapan hidupnya rendah, kita tidak perlu anjurkan untuk melakukan tindakan hemodialisis. Kemudian pasien-pasien dengan sirosis hati dekompensata yang telah terjadi sistem hepatorenal, kita ketahui bahwa penyakit yang mendasarnya adalah sirosis, maka kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan tindakan dialisis pada pasien-pasien dengan sirosis hepatitis dekompensata. Ini adalah kelebihan dan kekurangan daripada hemodialisis. Kelebihannya adalah pengeluaran racunnya biasanya lebih banyak dan lebih cepat, ya. Kemudian koreksi kelebihan cairan dan gangguan asam basa lebih cepat dilakukan dengan bantuan fluid gold dan pemberian karbonat. Kemudian tindakan ini diawasi atau dibentuk oleh perawat terlatih, ya. Kemudian kegagalan tekniknya lebih kurang dan pelaksanaannya dapat didampingi oleh keluarga. Sedangkan kelemahannya adalah pasien akan sering berkunjung ke unit dialisis, dilakukan rutin 2-3 kali seminggu. Kemudian kelemahannya dia membutuhkan perawat ataupun teknisi dalam pelaksanaannya, ya, tidak bisa dilakukan secara sendiri. Kemudian pasien membutuhkan akses baik itu sementara ataupun permanen. Kemudian pasien biasa mengeluh kesakitan karena harus ditusuk penusukan jarum pada saat akan dilakukan tindakan hemodialisis. Kemudian ada beberapa komplikasi yang terjadi pada saat hemodialisis, bisa pasien kram-kram ataupun lemas ataupun sakit kepala. Kemudian selanjutnya, ya, ini biayanya sangat mahal. Kalau nggak salah,
satu kali dialisis JKN membayarkan kurang lebih 1,800 sampai 1 juta. Bisa dibayangkan satu pasien dalam setahun biayanya akan sebanyak apa. Kemudian pilihan yang kedua adalah peritoneal dialisis, yaitu menggunakan membran peritonium untuk melakukan tindakan dialisis. Dialisis peritoneal ini dapat dilakukan secara akut ataupun kronik. Kronik itu bisa menggunakan APD atau automatic peritoneal dialisis. Dan insya Allah Rumah Sakit Banten ini akan mendapatkan hibah dari Kemenkes untuk APD ini, automatic peritoneal dialisis. Kemudian yang teknik yang kedua adalah CAPD. Perbedaan APD dan CAPD, kalau APD itu namanya saja otomatis, dia menggunakan mesin, jadi pasien tidak perlu susah-susah untuk melakukan penggantian cairan. Dia menggunakan mesin, cairan dialisis jadi cairan dialisis diletakkan di atas mesin, nanti mesin sendiri itu akan melakukan proses filling, drain ataupun dwelling daripada proses peritoneal dialisis. Sedangkan pada CAPD itu dia tidak menggunakan mesin, dia hanya melakukan bantuan daripada efek gaya gravitasi. Nah, apa itu CAPD? CAPD artinya continuous, artinya proses dialisis tidak berhenti. Ambulatori artinya pasien bebas bergerak atau tidak berhubungan dengan mesin. Kemudian peritoneal itu menggunakan rongga peritoneum untuk yang berfungsi sebagai filter untuk melakukan proses metabolisme dan cairan dari darah. Kemudian dialisis artinya menyaring akan membuat cairan berlebihan serta ampas metabolisme tubuh. Ini adalah cara untuk melakukan tindakan peritoneal dialisis menggunakan kateter Tengkok atau CAPD yang biasanya dipakai oleh dokter bedah digestif dan yang akan dipasang permanen di peritoneum di abdomen pasien-pasien penyakit ginjal kronis. Ini adalah cara dialisisnya, biasanya prosesnya masing-masing itu kurang lebih 20 sampai 40 menit sudah selesai. Ada 3 proses yang utama pada pasien-pasien peritoneal dialisis, ada namanya proses drain, yaitu mengeluarkan cairan dialisis dari dalam kapur peritoneum ke tempat pembuangan. Kemudian ada proses filling, yaitu cairan dialisis yang baru menggunakan biasanya cairan hipertonis. Kemudian proses dwelling, artinya cairan itu disimpan di dalam kapur peritoneum. Nanti pada saat waktunya akan dilakukan kembali proses drain. Ini adalah skema ya CAPD ya, dilakukan pertukaran 4 sampai 5 kali atau bisa lebih. Kemudian pertukarannya itu cairannya 2 liter sampai 2,5 liter dengan jumlah total cairan yang dipakai adalah 8 sampai 10 liter selama 24 jam atau bahkan bisa lebih. Nah, siapa yang kita anjurkan untuk melakukan pilihan untuk peritoneal dialisis? Yang pertama adalah anak-anak ataupun dewasa muda. Ya, kemudian pasien-pasien yang akses vaskuler sulit. Kemudian pasien-pasien dengan ejeksi fraksi yang rendah atau kardiovaskular tidak stabil. Kemudian pasien-pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian akses untuk unit dialisisnya cukup jauh. Serta pasien-pasien dengan gaya hidup yang aktif yang tidak perlu untuk berkunjung ke rumah sakit minimal 2 kali, 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Apa persyaratan pasien-pasien penyakit ginjal untuk memilih untuk peritoneal dialisis adalah yang pertama adalah pasien harus mandiri, ya, karena bisa dilakukan sendiri ataupun ada yang membantu. Kemudian pasien-pasien yang tinggal di tempat yang bersih dan lingkungan yang sehat. Kenapa? Karena pasien ini harus memiliki ruangan steril karena risiko infeksi sangat besar. Kemudian pasien-pasien itu harus bersedia untuk menjalani pelatihan intensif dulu untuk mematuhi prosedur peritoneal dialisis. Oke. Ini kontraindikasi daripada peritoneal dialisis seperti dengan hemodialisis. Peritoneal dialisis memiliki juga kontraindikasi. Yang pertama adalah absolut berupa kesulitan teknik operasi. Kemudian pasien-pasien dengan luka yang luas di dinding abdomen, kemudian adanya perlengketan, kemudian adanya tumor di sekitar rongga abdomen, kemudian adanya riwayat vertikal, kemudian adanya fistel, ya. Kemudian tidak dapat melakukan peritoneal dialisis secara mandiri atau tidak ada yang membantu. Ini tidak boleh kita berikan pasien-pasien yang memiliki kriteria ini. Kemudian ada komplikasi
relatifnya contohnya pasien-pasien dengan obesitas, ya, pasien-pasien dengan gangguan jiwa, kemudian gangguan penglihatan, kemudian pasien-pasien dengan hernia, PPOK, kemudian pasien dengan inflamasi kronik saluran cerna. Apa kelebihan dan kekurangan daripada peritoneal dialisis? Nah, kalau kelebihannya adalah bersifat terus-menerus. Kemudian dapat dilakukan secara mandiri, kemudian mudah dipelajari dan sederhana, tidak perlu pengaturan diet dan cara yang ketat, kemudian tidak memerlukan pembentukan jalan dibandingkan dengan hemodialisis, kemudian biayanya lebih murah dibandingkan hemodialisis. Sedangkan kekurangannya adalah resiko infeksi kalau dilakukan tidak secara steril, kemudian penggantian cairannya itu 4 kali sampai 5 kali dalam sehari, kemudian resiko untuk meningkatkan berat badan sangat besar, kemudian memerlukan tempat penyimpanan barang yang relatif banyak terutama cairan dialisis. Kemudian pilihan yang ketiga adalah transplantasi atau cangkok ginjal. Transplantasi ginjal ini adalah pilihan terapi ginjal yang terbaik karena dia menggantikan keseluruhan fungsi ginjal yang telah rusak. Ya, pemindahan organ ginjal donor pada pasien resisten ini setelah memenuhi persyaratan transplantasi ginjal. Saat ini mungkin persyaratan transplantasi ginjal agak sedikit lebih berat karena melibatkan dari segi hukum. Apa perbandingan dari dialisis dan transplantasi ginjal? Di sini dari prosedur dialisis itu dilakukan seumur hidup, sedangkan transplantasi ginjal cukup 1 kali biasanya. Kemudian dari segi kualitas hidup, kalau berhasil dialisis itu cukup baik, kalau transplantasi kalau dia berhasil sangat baik sekali. Kemudian ketergantungan pada fasilitas medik, kalau dialisis itu sangat besar, baik itu peritoneal dialisis ataupun hemodialisis, sedangkan transplantasi ginjal sangat minimal. Jika gagal, dialisis bisa menyebabkan kematian. Kalau transplantasi gagal, pasien masih bisa memilih untuk hemodialisis atau peritoneal dialisis. Nah, apa indikasi dan kontraindikasi transplantasi ginjal? Kita ketahui bersama tadi indikasinya adalah pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik tahap 5 atau tahap akhir. Sedangkan kontraindikasinya adalah adanya infeksi kronik, pasien dengan masalah kejiwaan, riwayat ketidakpatuhan berobat karena obat-obat imunosupresan akan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, kemudian usia lanjut, pasien-pasien dengan penyakit keganasan atau dengan penyebaran ke berbagai organ dan penyakit di luar ginjal yang sangat berat. Apa kelebihan dan kekurangan daripada transplantasi ginjal? Kelebihannya adalah dia menggantikan seluruh fungsi ginjal. Kemudian kualitas hidupnya jauh lebih baik, kemudian dietnya lebih bebas, dapat melakukan perjalanan jauh dan pasien merasa lebih sehat. Sedangkan kekurangannya itu waktu tunggu donor transplantnya bervariasi, ya. Kemudian diperlukan prosedur yang sangat banyak untuk persiapan transplant. Kemudian perlu monitoring berbagai berkala setelah proses transplant. Dapat terjadi reaksi penolakan, kemudian mengkonsumsi obat imunosupresan dalam jangka yang panjang, serta risiko infeksinya pun sangat meningkat akibat penggunaan obat-obat imunosupresan. Sebagai ringkasan, bahwa terapi pengganti ginjal itu terutama diindikasikan pada penyakit ginjal kronis yaitu stadium 5. Kemudian pilihan terapi pengganti ginjal itu dapat berupa hemodialisis, peritoneal dialisis ataupun transplantasi ginjal. Kemudian penentuan terapi yang tepat bagi pasien ditentukan oleh dokter penanggung jawab dengan mempertimbangkan indikasi, kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan setiap tindakan. Terima kasih. Tadi biasa dari beberapa penyakit dalam, rasa dari materi tersebut sudah sangat jelas. Di sini saya mendapatkan 2 poin yang sangat penting, di mana penting sekali untuk melakukan monitoring pada proses ginjal penyakit ginjal kronik melalui glomerulus GFR-nya, fungsi GFR-nya, dan yang kedua adalah pentingnya terapi pengganti ginjal sebagai pelaksana pada proses dengan CKD. Oke, terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman penyakit dalam atas materinya sangat luar biasa. Akhirnya kita masuk ke dalam sesi terakhir pada webinar pada hari ini, yaitu adalah sesi diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa semua peserta untuk melakukan registrasi di link yang telah disediakan di kolom chat yang ada di kolom chat untuk mendapatkan fasilitas sertifikat yang akan dibagikan setelah acara selesai. Kemudian juga yang bertanya, jika ingin melakukan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun bisa melalui raise hand. Oke, baik, terima kasih dokter. Izin kepada para pemateri, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini
kepada para pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Di sini pertama ini kepada Dr. Habib, spesialis penyakit dalam. Ini adalah ada pertanyaan dari salah satu teman sejawat di Vaskes tingkat 1. Ini dokter, izin kepada Dr. Habib, bagaimanakah sebetulnya metode screening kaki diabetik pada pasien dengan neuropati perifer, dan bagaimana caranya kita mengevaluasi awal di Vaskes tingkat 1? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus ya, karena tadi telah dikemukakan juga bahwa pada kasus-kasus diabetes dengan komplikasi virus diabetes itu perlu sekali screening awal, dan juga terapinya itu perlu banyak disiplin, multidisiplin. Tidak hanya untuk penyakit dalam, juga ada mungkin ahli gizi, ahli bedah. Jadi untuk tindakan yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang mungkin puskesmas atau klinik ya. Jadi kalau ada pasien, biasa ya kita anamnesa, apakah dia dari riwayat diabetes, apakah ada kebiasaan merokok, ya. Kemudian apakah ada keluhan-keluhan, misalkan kaki ini sering semutan, dirasa. Tadi juga dari dokter Iwan ada keluhan misalkan rasa dingin, ya, kakinya terasa dingin. Kemudian setelah inspeksi, setelah kita analisa, kita lakukan pemeriksaan, ya. Diinspeksi, ya, kulitnya bagaimana, ya, ada kata kelainan apa, deformitas dari bentuk tulangnya. Kemudian juga kita pulsasi, ya, kita pulsasi dari arteri tibialis posteriornya, ya. Apakah ada kelainan atau tidak, ya. Kemudian juga kita lakukan tadi konsultasi ya, pemeriksaan ABI. Ini penting sekali, ya. Jadi untuk teman-teman sejawat semua yang di fasilitas pertama ini, ya, saya sarankan sih kalau ada pasien DM, ya, walaupun dengan ada komplikasi, sebaiknya kita lakukan screening dengan pemeriksaan API, ya. Itu mudah ya, hanya perlu alat tensimeter, lakukan tensimeter kita lakukan pemeriksaan di brachial dan di kaki, di atas mata kaki. Nanti kita bandingkan sistoliknya, bila dia masih 1 atau lebih dari 1 itu biasanya sudah normal. Tapi kalau sampai rendah, berarti ada gangguan aliran, ya, ke ekstremitas bawah, ya. Kemungkinan terjadi itu periferal arterial disease, ya. Nah, ini sebagai salah satu aware kita, apakah ini pasien perlu kita lakukan refer atau merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, ya, yang mungkin dimiliki fasilitas SDM yang bisa menangani, gitu. Mungkin itu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya mengenai screening kaki diabetik. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan bahwa scoring ABI itu sangat penting, sangat vital untuk evaluasi awal di Vaskes tingkat 1. Terima kasih dokter. Kemudian masih pada Dr. Habib lagi dok, pertanyaan selanjutnya bahwa apakah sebetulnya pasien dengan kaki diabetik itu harus selalu menggunakan insulin? Apakah dapat digunakan obat hiperglikemia oral atau OHO pada Vaskes tingkat 1? Mungkin sekali lagi menyambung bahwa apakah penanganan awal kaki diabetik ini di Vaskes tingkat 1 ini harus selalu dirujuk ke rumah sakit? Apakah dapat dilakukan penanganan awal di Vaskes tingkat 1? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga bagus ya. Untuk terapi insulin, ya, ini tergantung settingan, ya. Jadi kalau misalkan pasien memang sudah ada komplikasi dari ulkus, apalagi ini pasien-pasiennya memang sudah penderita DM yang lama, ya, durasi DM-nya mungkin lama, sudah 3 tahun, ya, sudah menggunakan obat-obatan oral mungkin 2 atau lebih, ya, memang pilihannya ya insulin, apalagi dia ada infeksi, gitu kan. Cuman nanti untuk bila dia dirawat di rumah sakit, tergantung settingannya, apakah dia termasuk kritikal atau non kritikal, ya, untuk dosisnya, karena berbeda untuk dosisnya.
Sedangkan untuk di fasilitas tingkat pertama untuk terapi terhadap ini bisa dilakukan ya. Pertama untuk perawatan lukanya, karena perawatan luka juga menjadi salah satu usaha ya untuk tidak menjadi lebih parah gitu ya. Jadi juga dengan misalkan edukasi terhadap kontrol gula darahnya ya, dengan pola makannya, dengan dietnya ya. Kemudian dengan juga asupan nutrisinya ya. Itu kan bisa dilakukan di fase pertama tuh ya. Jadi kalau bisa memang ada klinik atau tempat untuk edukasi terhadap pasien-pasien diabetes ya, yang memang sudah ada urus nih, sudah komplikasi urus diabetes ini. Atau juga bisa juga dengan edukasi terhadap obat-obatannya, ya. Obat-obatannya juga nanti kita evaluasi, apakah memang dia sudah memang perlu insulin atau tidak. Ya. Karena bila memang target dari kadar gula darahnya belum tercapai, dalam compliance atau kepatuhan pasien yang memang kurang baik, itu salah satu indikasi juga kita bisa merujuk gitu ke fasilitas yang lebih tinggi ya. Bila memang ternyata targetnya belum tercapai ya. Kemudian perkembangan dari si usus ini makin lebih berat gitu. Karena ya tadi karena tidak bisa kita sendiri ya. Ini masalah complicated ya, berhubungan dengan aliran darah, vaskularisasi ya, dengan nutrisi ya, berhubungan dengan pembedahan atau tindakan. Mungkin seperti itu. Kepada Dr. Habib, jadi untuk penggunaan insulin tadi dok, saya izin ulangi bahwa itu tergantung dari kondisinya masing-masing, kondisi pasien itu sendiri, apakah dalam kondisi yang kritikal atau yang non kritikal. Kemudian juga untuk penanganan awal itu perlu multidisiplin. Jadi kita tidak hanya evaluasi dari diabetes itu sendiri, tapi kita mengevaluasi dari lipanya dan penyembuhannya, serta edukasi dan evaluasi dari fungsi dari karakter tersebut itu sendiri. Terima kasih kepada Dr. Habib atas jawabannya. Selanjutnya, saya ada pertanyaan dok kepada Dr. Irwan, spesialis bedah vaskular. Izin, ada dari teman saya bertanya. Sebetulnya dok kan tadi telah jelaskan bahwa glukos kaki diabetik adalah dikelola secara multidisiplin. Jadi sebetulnya kita sebagai GP itu harus merujuk pasien atau memprivat pasien dengan glukos diabetes sebetulnya ke bagian mana, dokter? Seperti terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya kita harus melihat pasien secara keseluruhan. Jadi ketika menemukan pasien dengan usus diabetes, kita lihat juga bagaimana keluhan-keluhan lainnya yang ada di pasien tersebut. Apakah memang lebih berat ke arah sistemiknya, ya, atau memang ada fokus yang memang harus segera ditangani. Ya. Jadi kita lihat seperti itu, kita lihat secara holistik keluhan utama pasien seperti apa. Jika memang keluhan sistemiknya, DM-nya yang lebih dominan, tidak mengapa kita rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam terlebih dahulu. Nanti di paskes berikutnya tentu akan seperti tadi dikatakan bahwa ini merupakan suatu kasus yang multidisiplin ya. Jadi insya Allah kalau dirujuk ke paskes yang lebih tinggi itu nanti akan ditangani bersama-sama oleh dokter-dokter yang bekerja di bidangnya, yaitu dokter bedahnya, dokter kesehatan fisik rehabilitasinya ya, maupun ahli gizinya. Sekali lagi untuk penanganan multidisiplin itu kita kembali lagi harus lihat kita harus data level secara menyeluruh apakah dalam kondisi hari ini yang bagian mana yang beratnya supaya kita bisa mendapatkan penanganan yang maksimal pada pasien tersebut. Oke dokter, izin masih kepada dokter Irwan, saya dapat pertanyaan tambahan dokter. Ini mengenai tadi akses vaskular. Di sini dok, izin bertanya kepada Dr. Irwan, bagaimana jika terjadi infeksi pada akses vaskular yang cukup tinggi misalnya, terutama pada kasus dengan rencana tindakan seperti rencana HD pada pasien dengan akses CDL, apakah ada pencegahan infeksi pada akses vaskular tersebut? Terima kasih. Memang betul sekali ya, betul sekali bahwa kasus infeksi dengan pasien menggunakan CDL ini sangat tinggi ya. Karena memang CDL yang kita gunakan adalah CDL yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Terutama yang sering kita kerjakan adalah
vena jugularis interna ya. Jadi begitu kita pasang, terbuka dengan udara luar, kita tidak ada semacam tunneling ya. Yang ideal itu sebetulnya adalah CDL tunneling untuk pasien-pasien yang akan menggunakan CDL. Namun di Indonesia kita masih menggunakan CDL yang short term ya, yang digunakan untuk jangka pendek, yang seharusnya memang itu hanya untuk digunakan akut saja, hanya untuk beberapa hari saja ya. Memang ini berkaitan juga dengan asuransi ya, asuransi nasional kita masih menggunakan CDL short term ya. Jadi untuk pencegahannya tentu saja kita harus mengedukasi pasien bagaimana supaya kebersihan dirinya, higiennya dijaga ya, terutama kebersihan di daerah lukanya, daerah luka operasinya, di daerah exit site-nya ya istilahnya. Kemudian juga jangan sampai terkena air terlebih dahulu ya. Kemudian tadi itu jika memungkinkan setiap cuci darah, dan ini sudah terjadi sebetulnya, setiap cuci darah selalu dibersihkan oleh perawat-perawat di ruang HD ya, itu sangat baik sekali. Dan ada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa atau guidance bahwa sebetulnya bisa dilakukan langsung pemasangan AV fistula ya, yang natif, yang alami dari pembuluh darah pasien itu sendiri sejak pasien didiagnosa sebagai CKD stadium 4. Namun di sisi lain juga masih ada penelitian yang mengatakan bahwa masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mengatakan itu sebagai guidance, karena masih ada istilahnya pertimbangan dari hal ekonomi, kenyamanan pasien, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau memungkinkan kita bikin natif fistula, tapi kalau ternyata harus menggunakan CDL, kita edukasi seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk edukasi segera 1 bulan setelah pemasangan CDL kita lakukan pemasangan APSAN. Kenapa 1 bulan? Karena tadi itu berhubungan juga dengan asuransi ya. Sebetulnya kita bisa kerjakan langsung 1 hari setelah CDL, namun pada kenyataannya kita harus mengikuti aturan dari asuransi itu sendiri. Terima kasih. Pada Dr. Irwan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi sekali lagi pentingnya edukasi, sekali lagi itu adalah hal yang sangat vital pada pasien dengan infeksi dengan garis vaskular. Itu selalu kebersihan adalah hal yang paling penting untuk diketahui oleh pasien itu sendiri. Oke, selanjutnya masih kepada Dr. Irwan, masih ada pertanyaan lagi dokter, izin dari teman nakes. Ingin bertanya dokter, sebetulnya teknik perawatan luka yang tepat pada pasien dengan diabetik foot ulcer itu seperti apa dokter? Dan kemudian yang kedua, apakah ada cairan terkhusus untuk perawatan kaki diabetik seperti misalnya penggunaan madu? Apakah direkomendasikan pada pasien dengan luka diabetik? Mungkin seperti itu dokter. Jadi untuk penata laksanaan pasien dengan lupus diabetikum itu seperti yang tadi kita sudah singgung berkali-kali bahwa ini merupakan suatu penyakit yang multidisiplin ya. Dan jangan lupa juga kita tidak hanya melihat lupusnya saja, tapi kita juga harus memperhatikan pasien secara keseluruhan tadi ya. Bagaimana kondisi sistemiknya, bagaimana dia, apakah dia memiliki IDM yang sudah terkontrol atau tidak ya. Apakah ada penyakit pemberat lainnya, apakah dia ada hipertensi ya. Kemudian apakah dia ada gangguan kolesterol ya, kemudian bagaimana dia pola hidupnya, apakah dia merokok atau tidak, kemudian bagaimana status gizinya ya, itu juga kita harus lihat. Jadi jangan semata-mata kita hanya mengobati lukanya saja, tapi juga kita koreksi hal-hal lain yang ada di dalam pasien tersebut yang bisa memperlambat dari penyembuhan luka itu sendiri ya. Jadi memang seperti yang telah disebutkan tadi, ini harus kerjasama dengan multidisiplin lainnya ya. Kemudian untuk yang kedua tadi, apakah ada cairan khusus? Sebetulnya kalau untuk cairan khusus itu tidak ada ya. Kita hanya menggunakan cairan-cairan atau semacam dressing-dressing yang sudah diakui secara penelitian. Jadi kalaupun ada disebut madu, yang memang madu itu sudah kita ketahui banyak sekali fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka ya. Dan teman-teman bisa searching di Google bahwa memang madu itu baik sekali untuk membantu proses penyembuhan luka ya. Kemudian kalau di kita memang madu masih dianggap tradisional ya. Kalau di luar sana madu sudah dijadikan sebagai modern dressing. Itu mungkin yang harus kita jadikan catatan. Kemudian juga apa tadi untuk tata laksana luka untuk lupus diabetik itu sendiri sebetulnya adalah suatu bagian kecil saja. Jadi kita harus terus bekerjasama dengan teman-teman senior kita untuk bersama-sama memperbaiki kondisi pasien secara keseluruhan.
Baik. Terima kasih Dr. Irwan atas jawaban atas pertanyaan tadi, bahwa sebetulnya kita tidak hanya melihat pasien hanya karena lukanya saja, tetapi kita melihat pasien secara keseluruhan supaya penanganan pada pasien ini lebih maksimal. Izin dokter, mungkin ini pertanyaan kepada Dr. Irwan juga, kepada Dr. Abdul juga mengenai indikasi operasi. Ini pasien saya pernah mendapatkan pasien dengan diabetic foot ulcer dan juga dengan CKD stage 4. Nah, kemudian pasien ini mengatakan kakinya sudah sangat tidak nyaman dan dia ingin bersedia dilakukan tindakan operasi. Apakah yang kita lakukan sebagai dokter umum, apakah kita menangani CKD terlebih dahulu atau kita menangani debridement, apakah tindakan operasi terlebih dahulu? Seperti begitu dokter. Terima kasih. Kembali lagi tadi ya, kita harus memperhatikan secara keseluruhan. Untuk tindakan operasi juga kita tentu harus memperhatikan apakah pasien ini memang harus sudah dilakukan operasi atau tidak. Kita lihat fokusnya seperti apa ya. Kalau memang ada infeksi, itu memang salah satu indikasi untuk segera dilakukan tindakan ya. Karena kalau tidak salah ya, maaf kalau saya salah, karena infeksi itu sendiri bisa memperberat dari CKD-nya ya. Jadi memang kita harus segera lakukan tindakan operasi apabila ada infeksi, dan kemudian kita tentu saja sebelum melakukan operasi kita harus berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam. Seperti apa resiko infeksinya, resiko operasinya maaf, dan seperti apa tata laksana sebelum operasi. Mungkin ada tambahan dari dokter Abdul. Terima kasih Dokter Ilham. Tadi kasusnya adalah pasien-pasien dengan foot diabetik dengan CKD stage 4. Kalau pasien-pasien dengan CKD stage 4 tadi dengan sesuai dengan panduan, pasien hanya dilakukan persiapan untuk melakukan tindakan pilihan untuk melakukan terapi pengganti ginjal. Jadi kita tidak perlu segera untuk melakukan tindakan dialisis. Akan berbeda kalau pasien-pasien dengan sudah dengan stage 4, stage 5 dengan ada kondisi akut tadi seperti ada imbalan elektrolit, kemudian ada tanda-tanda uremi, kemudian ada kondisi darurat yang harus untuk melakukan tindakan dialisis, sebaiknya kita melakukan tindakan dialisis terlebih dahulu. Kemudian untuk penanganan kaki diabetik ini setelah dilakukan tindakan dialisis, karena setahu saya juga dokter anestesi tidak akan berani melakukan pembiusan pada pasien-pasien dengan CKD stage 5 dengan kondisi indikasi untuk melakukan tindakan dialisis. Menurut saya kita harus memperhatikan mana sih kondisi yang life saving pada pasien ini, yang mana yang harus segera untuk kita lakukan, yang bila terlambat akan menyebabkan kematian. Saya pikir kalau foot diabetik kita menunda 1 hari untuk melakukan tindakan operasi itu kan tidak bermasalah dibandingkan pasien-pasien dengan CKD sudah stage 5 dengan kondisi hiperkalemi, kondisi asidosis, terjadi uremi, kita tidak boleh menunda. Itu akan menyebabkan kematian dalam waktu dekat. Seperti itu dokter. Dr. Irwan dan Dr. Abdul yang telah menjelaskan pertanyaan jawaban dari pertanyaan tadi yang telah disampaikan tadi, bahwa sebetulnya kembali lagi bahwa pendekatan multidisiplin itu penting, di mana jika dengan kasus gawat darurat seperti adanya CKD stage 4, lebih di saat itu lebih diperlukan adalah penanganan untuk dialisis ginjal dibandingkan penanganan dari diabetic foot ulcer itu sendiri. Mungkin seperti begitu, dokter. Ini ada juga pertanyaan tambahan dari teman-teman, seperti dari dokter di salah gawat darurat. Ini bertanya dokter kepada dokter Habib dan dokter Abdul juga barangkali. Sebenarnya untuk terapi hiperglikemia untuk initial treatment pada pasien dengan CKD dengan DM, apakah masih dapat kita lakukan rehidrasi cairan? Seperti begitu dokter. Rehidrasi cairan. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita menemukan pasien-pasien ginjal di IGD, sebaiknya kita harus memastikan dulu nih pasien ini dalam kondisi akut kidney injury ataukah dia penyakit gagal ginjal kronik. Karena seperti kita ketahui bahwa akut kidney injury itu kan ada 3 penyebabnya, apakah dia prerenal, apakah dia renal, ataupun dia postrenal. Nah, kalau ternyata dari anamnesis ternyata pasien ini tidak ada riwayat atau tidak ada histori untuk penyakit ginjal kronis, apakah boleh kita melakukan rehidrasi? Sangat boleh. Jangan sampai pasien ini dalam kondisi aki dengan perbaikan dengan rehidrasi yang baik, bisa saja perbaikan fungsi ginjalnya kan
baik. Contoh aja nih pasien kreatinin 3, HB masih bagus. Setelah kita lakukan rehidrasi, kemudian kita pantau fungsi ginjalnya kembali, kreatinin menjadi normal. Ya, jadi kita nggak perlu terburu-buru untuk atau kaget untuk melihat nilai kreatinin itu. Jadi kita yang penting kita penting dari segala dari anamnesis dan tata laksana. Kecuali kalau pasien-pasien sudah dengan kondisi tadi itu ya penyakit yang khasnya sudah anemia, hipertensi, ada penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, sudah 90% mengarahkan kepada penyakit ginjal, sebaiknya kita tidak melakukan kondisi rehidrasi karena pasien-pasien mungkin juga pada saat itu pasien sudah terjadi sesak napas, di edema ada tungkai, edema tungkai, sudah tanda-tanda overload, sebaiknya kita tidak melakukan rehidrasi. Tapi kalau kita temu pasiennya masih tidak tanda-tanda overload, boleh aja kita melakukan rehidrasi pada pasien-pasien dengan kreatinin tanpa ada riwayat penyakit ginjal kronis. Mungkin itu dari saya, mungkin tambahnya dokter Atik. Terima kasih. Ini bagus ya. Ini mungkin kasusnya banyak di UGD ya. Banyaknya juga dari dokter UGD ya. Jadi kita harus lihat juga pada pasien-pasien diabetes, apalagi sudah komplikasi hiperglikemi, ketoasidosis ya, atau hiperosmolar ketotik. Kita lihat status hidrasinya, apakah dia overhidrasi atau dia dehidrasi ya. Apalagi tadi ada gangguan fungsi ginjalnya nih, pasiennya ya. Ini statusnya apa dia akut atau dia memang pasien CKD. Ya. Kita harus bedakan dulu ya. Kalau dia aktif, biasanya justru dia dehidrasi. Jadi itu penting sekali kan rehidrasi. Ya. Apalagi pasiennya datang dengan KAD, ya, mungkin gula darah lebih dari 600, ya, lebih dari 500. Kemudian kita nilai ternyata dehidrasi, ya justru pertama yang kita akan rehidrasi. Ya. Tapi memang tadi dokter juga sudah menguatkan hati-hati pada pasien-pasien yang memang dia ada riwayat anemia, hipertensi, dengan status hidrasinya ternyata overhidrasi, ya, sudah diam di mana-mana, ya. Ini juga hati-hati ya, jadi bukan rehidrasi itu. Jadi kita lihat klinisnya, ya, dari anamnesanya, dari pemeriksaan fisiknya penting sekali, ya. Walaupun mungkin kita di UGD perlu waktu cepat, tapi tetap pemeriksaan itu jangan jangan telat gitu ya. Kita nilai secara holistik keseluruhan, ya, dari anamnesanya, dari pemeriksaan fisik. Ini. Kepada dokter, terima kasih kepada pemateri Dokter Abdul dan Dokter Habib yang telah menjawab pertanyaan tadi. Jadi sekali lagi penting untuk kita untuk menggali lagi histori pasien ke belakangnya, apakah masalahnya dari renal, prorenal ataupun di postrenal, supaya bisa kita memberikan terapi yang signifikan pada pasien dengan DM dan CKD, hiperglikemia dan CKD. Jadi sebetulnya mohon maaf pada pemateri, sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Cuman sayang waktu saat ini sudah habis pada webinar pada hari ini. Mungkin nanti teman-teman pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab di luar dari forum ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemateri kita yang sangat luar biasa. Ada Dr. Budi Suhendar, spesialis forensik legal konsultan, ada Dr. Irwan Wiantara, spesialis bedah, ada bedah vaskular konsultan, ada Dr. Habibur Rahman, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Abdul Rahman, spesialis penyakit dalam sebagai pemateri kita pada hari ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para partisipan yang telah menyempatkan hadir dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi praktik kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya izin mengutip take home message dari slide dari Dr. Budi tadi ya dok. Izin, ini adalah bukan hanya tentang sekedar untuk melakukan, tapi untuk melakukan dengan baik dan benar. Dan ini bukan tentang sekedar menjadi dokter, tapi menjadi dokter yang baik dan benar. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.